أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat PKS TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi ini kita dapat berjumpa kembali di serial kajian pagi. Yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas satu kajian yang bertajuk Mencetak Pemuda Berkarakter Mukmin Sejati berdasarkan Quran Surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Alhamdulillah hari ini saya sudah dibersamai oleh Ustadz Dr. Mu'alim MA. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kita impor jauh-jauh dari luar Bandung. Topik hari ini menarik karena kita akan berbicara soal pemuda ya Ustaz. Ya, pemuda sebagai, kalau bicara pemuda kita akan selalu erat kaitannya dengan peradaban suatu bangsa. Iya, betul. Boleh mungkin langsung saja kita serahkan kepada Ustadz Mu'alim. Dipersilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadul imana ma'a imanihim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sahabat PKS TV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Selain nikmat Islam, tentu kita juga harus bersyukur atas nikmat iman yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing, memberikan hidayah kepada kita semuanya sehingga dari waktu ke waktu, dari hari ke hari kita terus senantiasa bisa meningkatkan keimanan kita sampai ketika nanti Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berada di puncak keimanan dan ketaatan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita pada kajian kali ini adalah membentuk pemuda berkarakter mukmin sejati ya. Tadi sudah disinggung oleh Teh Nana bahwa kalau kita berbicara tentang pemuda itu sejatinya kita sedang berbicara tentang peradaban suatu bangsa. Kalau kita mau flashback ke belakang, ya kita lihat sejarah peradaban bangsa-bangsa di dunia dari dulu hingga sekarang bahkan hingga masa yang akan datang. Maju mundurnya peradaban satu bangsa itu biasanya selalu dipengaruhi oleh para pemuda yang ada di negara atau bangsa tersebut. Oleh karena itulah maka mengapa Al-Quran ya,
itu Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan kisah-kisah pemuda yang spektakuler. Di antaranya misalnya yang sangat masyhur adalah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ketika beliau berani menentang penguasa yang sangat zalim ketika itu, yakni Raja Namrud ya, begitu, yang memerintahkan kepada rakyatnya untuk menyembah berhala. Ya. Ibrahim ketika itu menghancurkan semua berhala-berhala yang ada dan menyisakan berhala yang paling besar. Sehingga kemudian puncaknya Ibrahim ditangkap, dihadapkan kepada Raja Namrud, diadili, ya, yang kemudian akhirnya diputuskan dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Begitu. Ya. Ada satu riwayat mengatakan bahwa ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud itu, ternyata usia beliau masih 16 tahun. Ya, disebut dalam sebuah kitab ya, karena umruhu sitata asyara sanah. Jadi Nabi Ibrahim umurnya baru 16 tahun. Kalau 16 tahun sekarang berapa berarti ya? Kelas berapa ya? 16 tahun. 16 tahun tuh Awal SMA. Awal SMA, Masya Allah. Anak usia 16 tahun, seorang diri berani melawan kezaliman penguasa. Ini luar biasa. Begitu, ini luar biasa. Begitu, ini tentu bukan pemuda yang biasa-biasa. Begitu. Ya. Dalam Al-Quran juga kita mengenal ada kisah Ashabul Kahfi. Ya. Beberapa anak muda yang punya idealisme yang sangat tinggi. Begitu, ya, untuk mempertahankan idealismenya, untuk mempertahankan keyakinannya, mempertahankan keimanan akidahnya, rela mengasingkan diri dari keramaian masyarakat. Begitu, ya, menyendiri di gua hingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi dalam Al-Qur'an Allah juga menyebutkan kisah pemuda dalam kisah Ashabul Ukhdud. Begitu ya. Seorang pemuda yang lagi-lagi juga mempunyai keberanian yang luar biasa menentang kezaliman penguasa ketika itu, ya, yang mengajarkan tentang kesyirikan, sehingga keberanian pemuda ini menyebabkan kemudian sebagian penduduk masyarakat di negara itu ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Gitu. Luar biasa sekali ya ternyata Ya, kisah-kisah di zaman Nabi yang sudah mendahului kita. Kalau boleh tahu kira-kira kenapa pemuda-pemuda di zaman itu bisa sekritis dan seberani itu, Ustaz? Kenapa mereka bisa seberani itu untuk mengambil keputusan yang tentu itu bukan keputusan yang sepele? Iya, betul. Iya. Ya, jadi seperti saya sampaikan bahwa ini tentu mereka bukan Ashabul Kahfi, Nabi Ibrahim ya. Itu bukan pemuda yang biasa-biasa, tapi tentu pemuda yang mempunyai karakter yang sangat kuat ya. Pemuda yang mempunyai keyakinan, akidah, keimanan yang sangat kokoh. Begitu, karena sesungguhnya keimanan ini adalah merupakan pondasi ya. Sikap, perilaku, tindakan yang diambil oleh seseorang. Seorang yang mempunyai keinginan yang kokoh, maka biasanya dia akan mempunyai keberanian yang luar biasa untuk mengambil sebuah tindakan, sikap yang dianggap benar. Nah, kalau kita belajar ya surat Al-Anfal, belajar dari surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya bahwa pemuda yang mempunyai karakter yang luar biasa itu sesungguhnya adalah pemuda yang mempunyai ciri-ciri keimanan yang sesungguhnya, keimanan yang benar. Begitu. So, kalau kita berbicara tentang keimanan, itu ulama memiliki keimanan ini ada dua. Ya. Ada imanan kamilan, ya, ada iman yang sempurna, iman yang kemudian dia bisa memberikan kesan pengaruh ya, kepada orang yang memilikinya dengan kesan yang luar biasa, menghasilkan tindakan yang luar biasa seperti Nabi Ibrahim, ya, kemudian pemuda Ashabul Kahfi dan lain sebagainya. Tapi juga ada keimanan yang tidak sempurna, sebaliknya, ya, keimanan yang barangkali tidak bisa memberikan pengaruh yang signifikan kepada orang yang memilikinya. Nah, lagi-lagi kalau berdasarkan pada surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4 ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keimanan yang sempurna, keimanan yang benar itu memiliki beberapa ciri. Ya, cirinya yang pertama adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi orang yang beriman itu cirinya pertama ketika dia disebut nama Allah wajilat qulubuhum, ya, dia akan bergetar hatinya. Ya. Apa maksudnya bergetar hatinya? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya teteh ya. Biasanya ketika
hati itu merasa bergetar ketika disebut apa misalnya? Ketika mungkin kalau misalnya karena saya masih mahasiswa, Heeh. yang relate ya, mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang mungkin bergetar hatinya ketika pengumuman nilai Pengumuman atau nilai. ketika Oke. mengikuti perlombaan dan diumumkan siapa Oke. pemenangnya mungkin Bergetar ya. ya. Bergetar. Kalau misalnya mempunyai idola, ya kan? Kemudian idola yang disebut kira-kira Waduh. bergetar nggak? Kebetulan kalau saya tidak punya idola manusia, Oh Ustaz. gitu. Selain Gitu ya. Rasulullah, jadi Selain kayak Rasulullah. Kalau mengidolakan Rasulullah disebut bergetar nggak? belum sampai bergetar Belum sampai sayangnya. bergetar. Nah itu dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita mengajar Masya Allah. ciri pertama seorang mukmin yang sejati, yang sesungguhnya, ya keimanan sempurna itu adalah ketika disebut nama Allah akan bergetar hatinya. Masya Allah. Kenapa bergetar hatinya? Karena orang yang beriman itu meyakini Allah adalah idola utamanya, gitu. Allah adalah tujuannya. Dan orang beriman itu sadar bahwa Allah adalah zat yang maha agung. Bergetar karena kagum dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bergetar karena takut akan dahsyatnya siksaan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang beriman dengan iman yang sesungguhnya itu ketika disebut nama Allah bergetarlah dia, bergetarlah hatinya untuk menunjukkan betapa kuatnya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertambah keimanannya. Ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Qur'an itu kan merupakan kalamullah. Begitu. Kalau sekarang nggak bicara anak muda berarti kita bicara tentang generasi Z ya. Ya gitu ya. Kalau mungkin Tenha tidak punya idola bro manusia, tapi kebanyakan generasi Z sekarang, ya anak-anak muda sekarang pasti mereka mempunyai idola yang berubah manusia, apakah artis, ya kan, ataupun tokoh-tokoh yang lain, ya pemain bola dan lain sebagainya, begitu. Nah ini biasanya anak-anak muda yang mengidolakan seseorang, ya, itu kalau artis, ya penyanyi, itu lagunya akan sangat dihafal. Dengar lagunya, dia langsung rasa suka, rasa fanatiknya ya untuk mengidolakan tokohnya semakin bertambah-tambah. Maka begitu juga dengan orang-orang yang beriman ya. Karena dia yakin betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia yakin bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah merupakan kalamullah, kata-katanya Allah. Begitu. Maka ketika dia mendengarkan ayat Al-Qur'an dibacakan akan bertambahlah ya, keyakinan dia, bertambahlah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti anak-anak generasi Z tadi, semakin didengarkan ya lagu ya oleh artis yang diidolakan, dia akan semakin sayang, semakin suka, semakin cinta, semakin mengidolakan tokoh atau artis yang diidolakan. Demikian pula dengan orang yang beriman, semakin banyak dia dibacakan akan semakin bertambah keimanannya, cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kedua. Kemudian cirinya yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman dengan keimanan yang benar, ya, itu cirinya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dia bertawakal, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kalau ada pada diri pemuda luar biasa. Begitu biasanya kan kalau pemuda itu cenderungnya dia terlalu pede, percaya dirinya sangat tinggi biasanya. Nah, begitu. Ini kalau ada pemuda ya, dia tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan semuanya urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini luar biasa. Begitu. Dan itulah ciri seorang mukmin yang sesungguhnya ya, yang ketiga, yang ini harus dimiliki. Barangkali inilah yang ada pada sosok Nabi Ibrahim ya, pemuda Ashabul Kahfi dan tokoh-tokoh yang lainnya. Kemudian ciri yang keempat ya, dari orang yang beriman yang sesungguhnya itu adalah dia senantiasa mendirikan sholat ya. Senantiasa mendirikan sholat ya. Kalau kita lihat ayatnya yuqimunas sholah ya. Mendirikan sholat ini berbeda dengan melaksanakan sholat ya kan. Kalau melaksanakan berarti hanya sekedar gugur kewajiban saja, yang penting sudah sholat ya sudahlah, begitu ya. Tapi kalau mendirikan sholat itu artinya dia betul-betul menjaga agar dia bisa melaksanakan sholat itu dengan sesempurna mungkin. Mendirikan sholat bisa berarti menjaga kesempurnaan wudunya. Menjaga sholat bisa berarti mendirikan sholat bisa berarti
menjaga kehusukan, ketumakninahannya dan lain sebagainya. Mendirikan sholat bisa berarti menjaga ketepatan waktu pelaksanaan sholatnya. Rasulullah mengingatkan, ya, ayo ketika ditanya ayo amal afdol, ya, amalan apa yang paling utama, Rasulullah menjelaskan as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya itu juga termasuk bagian upaya untuk mendirikan atau menegakkan sholat itu sendiri. Kemudian menjaga sholat secara berjamaah. Inilah ciri yang keempat. Ini kalau ada pada diri pemuda ini luar biasa. Begitu, ada pemuda, ya kan, jaga sholatnya 5 waktu, berjamaah lagi, di masjid lagi, begitu ya. Ini tentu sosok pemuda yang luar biasa. Ya, mencerminkan keimanan yang luar biasa yang ada pada dirinya. Karena kebiasaannya kalau anak-anak muda, berarti zaman sekarang ya, generasi Z ya. Misalnya sekarang nih bulan Ramadan, ya kan? Banyak anak-anak muda generasi Z kalau sholat tarawih itu biasanya yang dipilih yang mana? Yang paling cepat selesai, dan ya yang kan? paling sedikit. Ya kan, rokaatnya, ya kan? Begitu, itu. Begitu, ya. Tapi pemuda yang mempunyai keimanan yang sesungguhnya, begitu, ya, maka dia akan senantiasa menjaga sholatnya itu. Dia akan pilih sholat tarawih yang barangkali waktunya agak lama, agak panjang, ya. Dia enjoy, menikmati itu, begitu. Karena sesungguhnya sholat itu adalah mi'rajul mukmin, ya kan? Mi'rajnya orang beriman, dia bertemu dengan idolanya, bertemu dengan kasih, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun berlama-lama dia akan enjoy saja. Begitu, ya. Kemudian cirinya yang terakhir, ya, dari orang yang beriman sesungguhnya itu dalam surat Al-Anfal disebutkan bahwa wa mimma razaqnahum yunfikun, ya, menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Nah, ini ciri yang kelima dari keimanan yang sesungguhnya. Laki-laki ini kalau ada pada diri pemuda luar biasa, ya. Begitu. Ada pemuda begitu, ya, rajin bersedekah, rajin berinfak, apalagi infaknya banyak, ini luar biasa, ya kan? Nah, biasanya kalau anak-anak muda begitu, ya, itu kan suka yang hura-hura, ya, suka sesuatu yang sifatnya hedonisme, hiburan dan lain sebagainya. Kalau dia mempunyai harta, begitu, ya, mempunyai uang, biasanya uangnya juga digunakan untuk hura-hura dan lain sebagainya. Kalau ada sosok pemuda yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, dan sekarang tidak sedikit, ya, anak-anak muda yang barangkali penghasilannya ratusan juta atau miliaran, itu sekarang saya kira tidak sedikit, begitu, dengan era medsos sekarang. Nah, ini kalau kita ketemu ada sosok pemuda punya penghasilan, kemudian dia sisihkan dari sebagian hartanya itu diinfakkan, ini luar biasa. Itu menandakan keimanan yang kokoh, yang sempurna, yang betul, ya, yang ada pada dirinya. Jadi ini 5 ciri, ya, keimanan yang benar, ya, yang semestinya harus ada pada diri pemuda. Sehingga pemuda itu akan mempunyai karakter, ya, seperti karakter yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, pemuda Ashabul Kahfi dan lain sebagainya, mempunyai keberanian yang luar biasa di dalam menentang kezaliman, kemungkaran yang ada di hadapannya tanpa ada rasa takut sekalipun. Masya Allah. Itu luar biasa, sahabat PKS TV. Barusan kita mendengarkan 5 ciri, ya, Ustaz, ya, betul, dari imanan kamilan. Nah, walaupun tadi sudah dijelaskan secara rinci, tapi boleh ya Ustadz, kita akan coba breakdown lagi satu-satu how to, bagaimana untuk mencapai, karena kan tentu di dalam hati masing-masing, karena bahkan saya sendiri juga masih jauh dari iman yang sempurna itu, kita akan sama-sama belajar bagaimana supaya kita setidaknya mendekati gitu. Dimulai dari yang poin pertama, disebut nama Allah akan bergetar hatinya. Ustadz, gimana caranya supaya, mungkin sebagian besar banyak yang belum tahu, kita bisa, kalau misalnya idola, katakanlah idola manusia, kenapa kita bisa sedemikian fanatiknya? Karena kita dapat melihat bentuknya, Ustadz. Oh, idolanya seperti ini, rupanya seperti ini, karya-karyanya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ingin memulai keimanan kita untuk poin pertama tadi, bergetar hatinya ketika disebut nama Allah, bagaimana cara supaya kita bisa mendekati rasa itu, Ustadz? Ya, yang pertama tentu kita harus punya ilmu. Dan untuk punya ilmu itu kita harus punya guru. Kalau kita lihat itu sosok-sosok pemuda yang hebat yang diceritakan dalam Al-Quran itu, mereka juga mempunyai guru.
begitu ya. Walaupun kalau untuk Nabi barangkali gurunya langsung Allah melalui malaikatnya dan lain sebagainya. Tapi ada yang menarik tuh kisah pemuda dalam Ashabul Ukhdud ini, ya kan? Nah itu kan kisahnya jelas sekali ya. Kenapa apa namanya dia muncul menjadi sosok ya seorang pemuda yang punya keimanan yang sangat kokoh. Ternyata dia punya guru kan, gitu kan. Gurunya dua waktu itu. Pertama adalah tukang sihirnya raja yang mengajarin ilmu sihir, ya kan. Tapi dia punya guru yang lain, ya, guru spiritual menurut bahasa kita kan, gitu ya, seorang apa namanya pendeta, ya, begitu. Nah, atas didikan dari gurunya itulah kemudian pemuda dalam kisah Ashabul Ukhdud tadi mempunyai keimanan yang sangat kokoh dan sangat kuat. Begitu. Nah, kembali ke tadi, bagaimana agar kita mempunyai keimanan yang kokoh? Bagaimana agar kita apa namanya ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar ya? Tentu kita harus punya ilmu ya tentang itu ya. Untuk mendapatkan ilmu tentu kita harus mempunyai seorang guru. Makanya ini penting nih apa namanya para pemuda begitu ya, mereka harus berguru gitu, harus mempunyai guru begitu ya, yang dari guru itulah dia akan bisa belajar ya. Belajar tentang agama, termasuk juga belajar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa dengan otodidak, nggak bisa hanya sekedar googling saja di internet. Harus dituntun oleh guru, sebab kalau tidak nanti khawatir akan tersesat, akan salah jalan dan lain sebagainya. Begitu ya. Nanti biasanya seorang guru, seorang ustadz, seorang ulama yang apa namanya dia juga ulama yang soleh dan mempunyai keimanan yang kokoh juga nanti akan mengajarkan ya, bagaimana caranya kita bisa mempunyai keimanan yang kokoh, yang sempurna, yang kuat dan lain sebagainya. Salah satunya misalnya apa namanya ya tadi ya, tentu kita harus mempunyai ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bandingkan tadi, kenapa misalnya ada anak muda ya kan, generasi Z atau milenial barangkali dia mengidolakan seorang artis. Kenapa dia bisa mengidolakan itu? Tentu karena pemuda ini kenal dengan artis itu, ya kan, kelebihannya dan lain sebagainya. Nah, kita ya kalau juga ingin terbangun rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang kuat sehingga ketika disebut nama Allah itu bergetar ya, tentu kita juga harus mempunyai ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti kita akan belajar bahwa Allah adalah zat yang maha agung, raja segala raja. Allah yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta ya. Inilah yang kemudian nanti membangkitkan kekaguman pada diri kita ya, sehingga kemudian kita akan takjub ya, kita akan kagum kepada Allah, kita akan mengagungkan Allah, yang kemudian puncaknya kita akan cinta kepada Allah, kita akan mempunyai keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa berat. Supaya dapat bergetar hatinya ketika disebut nama Allah, yang pertama adalah kita harus berilmu, ya, betul, harus belajar, betul, dan belajarnya dari guru langsung ya, ya Ustadz ya, ya, yang terpercaya, supaya kita dapat bermakrifatullah, dapat mengenal Allah. Selanjutnya Ustadz, yang terkait dengan ketika dibacakan ayat Allah maka akan bertambah keimanannya. Nah, kendalanya di sini adalah anak muda hari ini sebagian besar, kecuali mungkin yang sempat mengenyam pendidikan di pesantren gitu ya, bahkan ayat-ayat Allah saja tidak kenal. Bahkan katakanlah kalau istilahnya yang lagi ramai di media sosial sekarang, ada kalimat bahasa Inggris, komennya nggak ngerti bahasa Inggris gitu, nggak ngerti translate. Nah, apalagi ini yang berbahasa Arab. Nah, bagaimana supaya ketika kami dibacakan ayat Allah, kami bisa bertambah keimanannya, sementara kami saja tidak paham gitu, belum paham sepenuhnya terkait ayat yang dibacakan itu. Iya, jadi begini, kalau Syekh Yusuf Qaradawi itu ya mengajarkan kepada kita bahwa interaksi seorang muslim dengan Al-Qur'an itu dia ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama adalah dengan tilawah, membacanya. Tingkatan kedua adalah dengan berusaha memahaminya. Kemudian tingkatan ketiga adalah mengamalkannya. Begitu. Jadi kalau kita ingin agar ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan ayat Al-Qur'an ya, itu bertambah keimanan kita. Yang pertama tentu kita juga harus mau belajar Al-Qur'an. Pertama harus bisa baca Al-Qur'an. Begitu ya. Kalau tidak bisa ya agak susah. Begitu bisa bagaimana bisa bertambah keimanannya? Dia membaca saja tidak bisa ya. Nah, setelah bisa membaca, kemudian apa namanya, agar bacaan Al-Qur'an yang kita baca atau kita dengarkan dari orang lain itu bisa menambah keimanan kita, tentu kita harus disertai dengan upaya untuk mentadaburi, merenungkan ya, dan memahami apa maksudnya. Begitu. Dengan kita
berusaha untuk mentadaburi, ya, merenungkan apa maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an yang kita dengarkan, yang kita baca, ya, itulah nanti akan bisa meningkatkan atau menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ayat-ayat Al-Qur'an ini, ya, kalau kita renungkan tuh Masya Allah, begitu. Banyak sekali hikmah, ya, banyak sekali kebenaran-kebenaran yang terungkap, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan, ya. Ketika kita mendengarkan ayat Al-Qur'an dibaca, begitu, kemudian kita perhatikan, kita renungkan, ya, maksudnya, kemudian ketika kita mendengar ada ayat-ayat tentang surga, begitu, ya, kita membayangkan tentang surga, begitu, ya, kemudian kita berharap agar bisa masuk ke dalam surga. Demikian pula ketika mendengar ayat-ayat tentang azab, tentang neraka, kita juga membayangkan begitu betapa dahsyatnya nanti, ya, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita yang penuh dengan dosa itu nanti kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita mohon kepada Allah agar dijauhkan, ya, diselamatkan oleh Allah dari azab itu. Kalau kita mendengarkan Al-Qur'an dengan cara seperti ini, maka insya Allah akan bertambah keimanan kita. Masya Allah. Begitu. Yang pasti ketika mempelajari Al-Quran harus ada yang nggak bisa menafsirkan sendiri. Karena Begitu. fenomena hari ini banyak yang kemudian menulis buku dengan percaya diri. Katakanlah satu golongan tertentu bla 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 menafsir, padahal beliau bukan ahli tafsir. Iya, gitu. betul. Itu yang harus dihindari. Gitu ya. Terus selanjutnya, yang ketiga berserah diri pada Allah. Nah ini mungkin bisa diperjelas Ustadz. Apakah kita kemudian dalam segala upaya atau dalam segala urusan kita kemudian ya sudahlah kita serahkan aja pada Allah gitu. Udah kita nggak usah pusing-pusing, kita nggak usah repot-repot gitu. Itu bagaimana Ustaz? Yeah. Coba kita clearkan dulu karena khawatir ada yang salah paham. Ya, tawakal itu kan artinya berserah diri, ya, sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Tapi memang kadang orang dia salah paham begitu tentang tawakal. Ya udahlah, serahkan aja semuanya kepada Allah. Begitu. Padahal maksudnya bukan begitu, ya, maksudnya adalah, ya, seorang yang bertawakal itu adalah seorang yang dia sudah berusaha maksimal, ya, berusaha dulu secara maksimal, ya, kemudian setelah berusaha maksimal dan dia juga berdoa, begitu, kemudian dia serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kenapa demikian? Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tentu tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang beriman dia meyakini itu. Begitu. Orang-orang beriman dia meyakini itu, ya. Ikhtiarnya itu, usahanya itu, ya, tidak akan membuahkan hasil, ya, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, ya. Tapi bukan berarti tadi semuanya kan atas izin Allah, ya udah serahkan aja kepada Allah, nggak usah usaha apa-apa, nanti kalau Allah mentakdirkan jadilah, nggak boleh begitu. Jadi harus usaha dulu, ya, usaha dulu, ya kan, setelah itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi tawakalnya bukan sembarang tawakal, iya, ya. Betul. Tawakal yang sudah diawali dengan ikhtiar. Iya. Nah, Masya Allah. Selain kait dengan mendirikan sholat. Ini sebetulnya mungkin jadi topik yang selalu hangat, apalagi di kalangan anak-anak muda usia SMA, kuliah, bahkan fresh graduate gitu ya Ustadz ya. Yang mana waktu sholat ini kan kita ada 5 waktu. Sementara kita dalam 5 waktu itu ada yang bentrok dengan jadwal kuliahnya, atau ada yang dia sedang bekerja dan tidak bisa untuk izin di tengah-tengah pekerjaannya. Itu bagaimana Ustadz dalam menyikapi itu? Apakah kita bisa menggunakan dalil Islam itu mudah dan memudahkan umatnya, atau bagaimana sebaiknya kami sebagai pemuda menyikapi kesibukan duniawi itu? Ya, ini nanti bedanya antara orang yang beriman dengan iman yang sesungguhnya dengan iman yang barangkali imannya kurang sempurna. Ya. Seorang mukmin yang sejati, ya, seorang mukmin yang sesungguhnya dia meyakini sebetulnya, meyakini sepenuhnya bahwa semua aturan, ya, yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah aturan yang terbaik. Begitu, ya. Aturan yang terbaik yang paling sesuai. Begitu, ya. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memfardukan sholat, begitu, ya, dan menetapkan timingnya, waktu-waktunya, ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Itu kan
bahwa sholat itulah merupakan kewajiban ya, bagi orang beriman yang telah ditentukan waktu-waktunya. Waktu sholat subuh ada waktunya, ya kan, zuhur, asar, maghrib, isya, waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu bukan hanya sekedar penetapan waktu yang asal-asalan begitu ya. Ini saya kira kalau kita perhatikan ritme kehidupan manusia, penentuan waktu sholat 5 waktu itu sudah luar biasa begitu. Waktu subuh ya kan, itu kan waktu masih pagi ya kan, manusia baru bangun tidur ya kan begitu. Waktu zuhur juga begitu, sebenarnya time yang istirahat kan sebenarnya begitu. Waktu asar juga begitu, saya kira waktu yang sangat lapang ya. Maghrib, isya dan lain sebagainya. Jadi mestinya logikanya dibalik ya. Kita orang yang beriman adalah menyesuaikan urusan kehidupan kita itu kan dengan waktu-waktu sholat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kan, bukan malah sebaliknya ya kan. Kita paksa sholat begitu untuk menyesuaikan dengan rutinitas atau aktivitas kehidupan kita sehari-hari ya, mestinya begitu. Jadi kalau kita memahami itu, maka insya Allah nanti kita akan bisa menjalani ritme kehidupan ini ya, dengan tetap senantiasa bisa menjaga waktu pelaksanaan sholat kita begitu. Bagaimana jika kita kehilangan sesuatu, Ustadz? Nah tadi kita, karena yang punya prinsip itu ternyata hanya segelintir orang, yang luar biasa tantangannya di zaman sekarang ya, luar biasa tantangannya. Yang punya prinsip seperti ini hanya segelintir orang, dan ketika kita mencoba untuk meneguhkan diri kita, kemudian kita menjadi kehilangan kesempatan, kita menjadi kehilangan apa yang kita perjuangkan, itu bagaimana Ustadz? Kan orang sering kali begini ya, dia ingin sukses begitu, tapi dia melupakan zat yang maha memberikan kesuksesan ya. Ada orang dia ingin kaya ya, tapi dia melupakan zat yang maha memberikan kekayaan. Nah ini yang harus diluruskan begitu ya. Sholat ini adalah merupakan ibadah yang utama di dalam agama Islam begitu ya, bahkan dia menjadi salah satu rukun Islam ya. Sholat juga nanti menjadi satu amalan yang pertama kali akan diperiksa, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ya. Sholat yang mempunyai kedudukan seperti itu, ini menunjukkan bahwa sholat ini adalah merupakan ibadah yang memang sangat-sangat penting begitu ya, yang seharusnya tidak boleh dikalahkan dengan urusan yang lain dalam kehidupan kita begitu. Bahkan sesungguhnya sholat ini adalah merupakan cerminan kehidupan seseorang ya. Orang yang sholatnya rapi, maka insya Allah kehidupannya urusannya juga akan rapi begitu. Tapi ketika orang mengabaikan kerapian sholatnya, maka ini biasanya kehidupannya, urusannya juga tidak akan rapi. Jadi tidak perlu kita kehilangan ini, itu, dan lain sebagainya. Kalau kita punya keyakinan, kita jaga sholat, maka insya Allah, Allah yang akan menjaga kita. Insya Allah. Berarti insya Allah akan diganti oleh Allah. Akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Oke. Luar biasa. Kita masuk ke yang terakhir Ustadz, terkait dengan infak. Ada dua kategori nih Ustadz. Kalau anak muda zaman sekarang nih, terutama di media sosial. Yang pertama itu kalau misalnya anak mudanya ternyata untuk diri sendirinya pas-pasan. Tapi saya juga ingin mencoba mengamalkan tips dari Ustadz Mu'alim nih untuk berinfak, tapi untuk diri saya sendiri saja ternyata masih kurang. Itu gimana gantinya Ustadz? Ya, saya paling suka kalau cerita tentang masalah infak ya, karena ada pengalaman pribadi. Jadi begini, infak ini merupakan satu ibadah ya, kalau menurut saya yang paling cepat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Saya biasanya kalau mengumpamakan ya, infak atau sedekah itu seperti kalau dulu di masa kecil saya itu ya, itu ada mainan apa itu yang dilempar kemudian bisa ini lagi apa namanya? Yoyo. Yoyo, ya kan? Yoyo, ya kan? Nah, kenal berarti ya. Tahu ini ya. Berarti yoyo itu mainan yoyo itu ya kan? Kalau kita melemparnya perlahan, nanti baliknya perlahan atau cepat? Perlahan kan? Semakin kencang, cepat kita melemparnya, maka semakin cepat ya kembalinya ke kita. Begitu juga dengan infak dan sedekah itu. Ya. Kalau kita berinfak gitu ya, dengan cepat, dengan segera, begitu,
maka nanti Allah akan membalasnya akan dengan cepat dan segera juga. Begitu. Jadi jangan khawatir begitu. Saya nggak punya apa-apa. Saya masih kekurangan. Bagaimana saya mau bersedekah? Saya mau berinfak. Justru ketika kita merasa kekurangan, disitulah mestinya kita akan semakin termotivasi untuk lebih banyak dan lebih bersemangat lagi untuk berinfak dan bersedekah. Dulu ketika saya S1, saya punya pengalaman nih. Gitu. Ya, ketika S1 saya punya pengalaman begini. Waktu itu juga qadarullah ekonomi orang tua saya juga sangat pas-pasan begitu ya. Gitu. Jadi di kampus saya itu di tepi jalan setiap hari itu selalu ada pengemis. Begitu. Dan saya punya kebiasaan setiap mau ke kampus lewat pengemis itu, ya, saya akan sedekah, begitu. Seberapapun uang yang saya punya, saya sedekah, begitu. Ya. Dan qadarullah, begitu. Di hari itu juga, ya, Allah balas dengan yang lebih banyak dari uang yang saya keluarkan, begitu. Ya. Bentuknya macam-macam, ya. Misalnya ada yang traktir saya makan, dosen saya ngajain, dan yang nilainya itu lebih dari uang yang saya sedekahkan itu. Ya. Itu rutin saya lakukan itu sehingga kemudian saya sempat berpikir begitu, ya Allah, aku bersedekah, engkau langsung membalas sedekahku di dunia. Jangan-jangan nanti engkau tidak menyisakan bagianku untuk di akhirat. Gitu. Itu sempat ragu saya, waduh hentikan aja kalau gitu. Begitu ya. Tapi intinya begitu. Jadi kalau kita bersedekah, maka Allah akan langsung kontan untuk membalasnya. Dan sedekah yang akan semakin cepat ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sedekah yang kita lakukan ya, ketika kita berada pada posisi sesungguhnya kita sangat membutuhkan dengan harta uang yang kita sedekahkan. Tapi kemudian kita memilih untuk lebih bersedekah daripada mementingkan kebutuhan kita sendiri, itu biasanya cepat sekali akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bicara soal pengalamannya Ustadz nih, kan ngasihnya ke pengemis ya. Nah, zaman sekarang itu Ustadz ya, yang agak challenging-nya, itu kan zaman Ustadz S1 tuh berapa tahun yang lalu berarti? Sudah lama ya. Zaman sekarang itu banyak yang orang niatnya sedekah, orang niatnya beramal jariyah. Apapun yang dia berikan itu ketika setiap kali digunakan untuk kebaikan, maka pahalanya akan kembali ke dia gitu ya. Cuman sayangnya hari ini tuh kita harus hati-hati dalam memilih kepada siapa kita bersedekah. Nah, itu gimana tipsnya Ustadz? Apakah kemudian kita harus menahan sedekah kita, infak kita, untuk memastikan sampai kita menemukan objek atau subjek yang tepat, atau bagaimana? Atau kita niatkan saja? Ya, kalau kita niatkan sedekah, ya, begitu. Yang penting niat kita tulus sedekah kepada siapapun, begitu, ya. Tanpa kita melihat siapa yang penerima sedekah kita, ya kan? Kondisi penerima sedekah itu saya kira itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Walaupun tentu kalau kita menemukan orang yang memang layak untuk kita berikan sedekah, itu tentu yang harus diprioritaskan. Itu pengalaman saya di waktu S1 memang udah puluhan tahun yang lalu ya, begitu. Tapi itu masih terus saya ini kan dari sekarang, termasuk juga dengan anak-anak saya tadi malam juga begitu, ya kan? Pulang sholat raweh gitu kan, anak ingin cari makan keluar, ya udah kita ajak keluar begitu ya. Di tengah jalan di gerimis gitu kan ada ada pemulung tuh, ya kan, pemulung, masya Allah kasihan sekali begitu ya. Saya minta anak saya tolong tuh beri uang dia. Oh enggak lah, belikanlah dia begitu. Jadi langsung diberikan, dan alhamdulillah begitu ya. Ini namanya tahadus binikmat ya. Pagi ini aja ada beberapa orang yang sudah ngasih ke saya, ada bingkisan ini, bingkisan ini. Padahal saya nyuruh anaknya ngasih aja baru semalam, begitu ya, baru semalam. Begitu. Itu di luar prediksi saya, begitu ya, di luar prediksi saya, begitu. Tidak perlu ragu, ya, tidak perlu ragu untuk kita bersedekah, begitu ya, kepada siapapun dan kapanpun. Nggak usah ada perasaan, wah nanti jangan-jangan nanti yang saya sedekahkan digunakan untuk apa, dan itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niat kita adalah bersedekah, begitu, niat kita tulus, begitu. Saya ada pertanyaan agak iseng nih, terutama buat barangkali ibu-ibu yang menonton kajian pagi kali ini. Iya.
kan ada istilahnya ketika suami memberi istri itu adalah nafkah, kewajiban, tapi kalau istri memberi suami adalah sedekah. Bisa nggak kita pakai konsep itu, Ustadz? Oh, bisa. Mau niat sedekah, ya udah sedekahnya ke keluarga sendiri gitu. Iya, memang betul. Jadi kalau di dalam Islam itu ada urutan sedekah ya. Sedekah yang paling afdol memang ke anggota keluarga terdekat kita. Begitu. Jadi artinya kalau ada keluarga yang membutuhkan ya, maka lebih utama untuk sedekah itu diberikan kepada keluarga itu. Jangan sampai kemudian keluarganya kesusahan dan lain sebagainya, begitu ya. Dia tidak mau membantu, begitu. Ini justru dia membantu orang lain. Ya, apalagi ditambah dengan pencitraan, nah, itu lain lagi tuh masalahnya. Begitu. Ngomongin pencitraan, Ustadz, ini pertanyaan selanjutnya. Apa hukumnya orang bersedekah? Ini lagi tren juga. Setiap kali bersedekah itu di belakangnya ada kamera. Alasannya ya ini buat motivasi orang lain supaya lebih ringan tangan lagi dalam bersedekah. Itu gimana, Ustadz, kalau kayak gitu jatuhnya? Ini akan jelas ya, Rasulullah mengingatkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi semua amal itu bergantung pada niatnya. Begitu. Niat dia apa? Kalau niat dia tulus untuk bersedekah, ya, maka Allah akan melihat itu sebagai sebuah sedekah. Ya. Kalau dia sedekah, begitu dipasang kamera, begitu tujuannya adalah untuk memberikan edukasi, ya mudah-mudahan tetap ada nilai sedekahnya dan ada nilai edukasinya, bisa ganda dia. Begitu. Tapi mohon maaf sekali. Saya dulu juga sempat aktif juga, sering buat konten ya di medsos. Kemudian saya hentikan begitu ya, karena saya termasuk yang masih belum bisa sebenarnya menjaga hati. Begitu. Bedanya tipis sekali sebenarnya. Awalnya kita ikhlas, ya kan? Kita ingin buat konten yang positif, edukasi dan lain sebagainya. Begitu. Tapi kadang-kadang begini ya, kalau kita membuat konten nih tentang sedekah nih, ya kan, tujuan kita agar orang termotivasi, ya kan? Kemudian yang view ada berapa biasanya? Punya Indonesia berapa biasanya? Kalau misalnya kan 10.000 ya kan, katakanlah ya. Seleb itu wah ramai. Ya oke. Ya kan, katakanlah misalnya konten pertama, ya kan, sedekah dengan versi ngasih pengemis misalnya, divideokan dan sebagainya, ya viewernya katakanlah ada 1 juta misalnya, ya kan, begitu. Kemudian berikutnya lagi dia buat konten sedekah lagi nih, ya kan, begitu, kepada orang buta misal ya, kemudian diupload lagi, kontennya hanya 900.000, begitu ya. Kemudian di perasaan kita, aduh kok beda ya, gitu, kok beda ya, gitu. Kalau gitu, sedekahnya ke pengemis saja biar viewernya banyak misalnya. Nah, ini masalah hati, ini masalah niat, ini harus dijaga betul-betul, gitu. Jadi kalau memang dia betul-betul ikhlas, ya, bersedekah itu kemudian di shooting kamera itu dalam rangka untuk memberikan edukasi, ya mestinya perasaannya sama ketika viewernya 1 juta, 2 juta, ya kan, 900.000, bahkan hanya 100.000, bayar 1.000, bahkan hanya beberapa orang view, mestinya dia lempeng aja, tetap aja nggak ada perasaan yang berbeda. Nah, ini masalah hati nih, yang ini ya urusan yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita susah untuk menilainya, gitu. Jadi lebih baik ambil sikap kehati-hatian ya, Ustaz, ya. Tapi boleh juga, bagus juga, begitu. Sangat bagus. Ya, sangat bagus karena bisa. Kadang orang dia begini ya, termotivasi, ya kan, untuk melakukan kebaikan, ya, ketika dia melihat orang lain melakukan kebaikan. Begitu. Dan sekarang untuk bisa melihat orang melakukan kebaikan itu ya di medsos. Begitu. Maka saya kira banyak medsos-medsos yang kontennya positif itu yang banyak memberikan manfaat ya kepada masyarakat, kemudian bisa mendorong masyarakat untuk melakukan kebaikan, begitu. Bagus saja menurut saya, begitu. Ya, tapi ya tadi ya jaga hati, harus pada jaga hati. Gitu. Ini tantangannya yang berat ya, sahabat, luar biasa. Dari 5 ciri orang yang beriman secara sempurna, barangkali dari Ustadz ada closing statement sebelum kita akhiri sesi pada pagi hari ini. Ya, Bapak sahabat PKS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama para pemuda ya, para generasi Z khususnya, mudah-mudahan ada yang menyaksikan kajian kali ini. Saya ingin berpesan bahwa masa muda itu adalah masa yang sangat istimewa. Begitu, masa muda itu adalah masa di mana manusia berada pada puncak potensinya.
maka gunakanlah dengan sebaik mungkin, ya. Jadilah sosok-sosok figur pemuda yang mempunyai keimanan yang kokoh, ya, yang kalau bisa mempunyai 5 ciri tadi, begitu, ya. Bergetar hatinya ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian bertambah keimanan, kecintaannya, ya, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, menjaga salatnya, ya, bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga rajin bersemangat untuk bersedekah walaupun barangkali masih kekurangan. Begitu, ya. Kalau ini mampu untuk diwujudkan, maka Masya Allah, begitu, ya, masa depan dunia ini akan cerah insya Allah, begitu, ya. Kalau bermunculan sosok-sosok pemuda yang seperti ini, dan insya Allah pemuda-pemuda seperti ini dia akan menjadi sosok pemuda yang akan sukses, ya, di masa depan, bukan hanya sukses di dunia tapi bahkan juga sukses di akhirat, karena di ujung ayat yang keempat dari surat Al-Anfal itu Allah memberikan reward, ya, secara khusus kepada orang-orang yang beriman, yang benar keimanannya. Apa reward yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah lahum darajatun inda rabbihim. Dia akan diberikan derajat kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan manusia yang lainnya. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan maghfirah, ampunan. Akan diampuni semua dosa-dosanya. Siapa di antara kita yang tidak mempunyai dosa, ya? Dan betapa gembiranya, bahagianya kita kalau kemudian dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah menariknya, reward yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mempunyai keimanan yang benar ini, ya, terutama para pemuda, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizqun karimun, ya, rezeki yang mulia. Begitu. Para ulama menafsirkan bahwa rizqun karimun ini adalah berupa surga yang kenikmatannya luar biasa, ya. Belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, ya. Bahkan belum pernah terlintas oleh hati dan pikiran. Begitu. Nah, ini saya kira adalah merupakan satu reward, balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, khususnya para pemuda yang mempunyai keimanan yang kokoh, sempurna, dan keimanan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Allah. Hatur nuhun kepada Ustadz Dr. Mu'alim MA, ya, yang pada pagi hari ini sudah membagikan luar biasa ilmu yang semoga bisa mulai kita terapkan, ya, terutama ini karena momennya Ramadan. Ketika Ramadan, apapun amalan yang kita lakukan akan dilipat gandakan. Iya, betul. Dan semoga kita bisa memulai kebiasaan baru ini dari hari ini, gitu. Ya, kalau begitu kita cukupkan. Hatur nuhun kepada pemirsa PKS TV dimanapun Anda berada. Ya, terima kasih. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.